Apakah kita boleh galbay di pinjol? Boleh jawabannya. Ya, jawabannya boleh. Apakah kita boleh mengabaikan semua penagihan dari pinjol yang kita galbaikan? Boleh juga. Ya. Apakah kita boleh nguras semua limit, anggap saja 30 aplikasi pinjol legal, lalu galbay semuanya? Oke, boleh jawabannya. Ya, karena tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Oke ya, jelas. Nah, sekarang setelah kita galbay banyak ya, atau Anda ini galbay banyak, apakah boleh pinjol ini memaki-maki Anda? Ya, jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh, sangat tidak boleh. Oke, apakah pinjol ini boleh meneror kita, meneror kondar kita? Jawabannya tentu tidak boleh lagi. Oke, lalu jika seperti itu, apakah memang benar ada aturan tentang debt collector yang tidak boleh menghina dan memaki dalam menagih? Nah, pastinya ada. Akan saya tunjukkan hal tersebut. Ya, stay tune terus di video ini. Oke, nah tapi sebelum saya tunjukkan hal tersebut, kita bisa melihat perbedaan dari hal-hal tersebut. Ya, yakni nasabah boleh mengajukan pinjol sebanyak-banyaknya dan boleh galbay, boleh mengabaikan penagihan karena tidak ada hukum yang mengatur itu. Ya, tapi ketika pinjol ini menagih dengan cara memaki-maki, menekan dan meneror, maka itu melanggar hukum. Yang artinya sebenarnya jika kita membandingkan hal tersebut, kita itu boleh galbay dan dilindungi hukum. Ya, dari situ pun harusnya kita sudah memahami dasar galbay, bahwa galbay itu diperbolehkan, dipersilahkan. Bahkan ketika nanti Anda ditagih, penagihnya itu tidak boleh melakukan penekanan, kekerasan, peneroran, dan lain-lain. Jadi saya harap tidak ada lagi nasabah pinjol yang ketakutan ketika ingin gagal bayar di pinjol atau sudah gagal bayar di pinjol. Tidak ada lagi ketakutan di situ. Ya. Karena itu tadi kita memakai dua perbandingan tersebut, sisi konsumen dan sisi perusahaan pinjolnya. Ya, konsumen boleh galbay, tidak ada undang-undangnya. Pinjol tidak boleh memaki-maki, menghina, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita perkuat lagi tentang hal tersebut. Oke, yang pertama di sini di Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu kan ya, dari Undang-Undang P2SK gitu ya. Nah, ini ada artikel dari BI langsung ya, dari bi.go.id gitu ya. Nah, penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan UU P2SK merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia. Salah satu isu yang mendorong penerbitan UU P2SK adalah masih rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Gitu. Nah, karena BI ini atau pemerintah ini menyadari bahwa masih rendah perlindungan konsumen dalam sektor keuangan, maka diluncurkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, gitu ya. Yang artinya pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya untuk melindungi konsumen di sektor keuangan. Oke, saya tidak mengada-ngada. Ini langsung dari BI-nya, gitu. Wah, mengada-ngada bang, masa sih pemerintah mau melindungi konsumen pinjol apa ini? Ya, ini artikel dari BI-nya gitu ya. Pemerintah tahu rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan di Indonesia, maka dari itu diterbitkanlah UU Nomor 4 Tahun 2023. Nah, kembali seperti di awal. Oke, kita ini boleh galbay, boleh loh, ya kan? Banyak sekali nasabah-nasabah pinjol yang terjerat ketakutan, serasa ingin mengakhiri semuanya gitu kan, mengakhiri hidup bahkan seakan-akan semuanya sudah berakhir ketika dia itu gagal bayar di pinjol gitu ya. Padahal galbay itu boleh. Karena di sini OJK sedang menggalakkan perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Gitu ya. Saya harap tidak ada lagi korban-korban selanjutnya di pinjol ini. Oke. Nah, yang kedua di artikel Detik Finance dan suara.com. Gitu ya, kita baca yang pertama di Detik Finance dulu saja. Ya, kita scroll paling bawah. Nah, di sini
Contoh kasus perilaku petugas penagihan. Contohnya ada peminjam pinjol, P2P lending, perjanjian kredit karena belum membayar, dia melakukan penagihan secara agresif, kata kasar, ancaman dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kode etik. Ini bisa dipidana berdasarkan pada pasal 306 P2SK tadi, kata Tongam L. Tobing. Tongam L. Tobing adalah pejabat OJK. Nah, ini yang sedang digodok nih, digalakan oleh pemerintah ini ya. Ada peminjam dipinjol karena belum bayar, ya pinjol ini melakukan penagihan secara agresif, kata kasar itu nggak boleh, kata kasar, ancaman gitu dan lain-lain. Oke, ini bisa dipidana berdasarkan pada pasal 306 P2SK tadi. Dan juga satu lagi, diatur dalam pasal 236 ayat 4 PUJK akan disanksi penjara dan denda jika memberikan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan dan atau promosi penjualan produk atau layanan. Ya, di sini sangat jelas atau saya artikan saja ya. Jadi pasal 236 ayat 4 PUJK itu akan mengenakan sanksi kepada pinjol-pinjol yang produknya tidak sesuai dengan iklan. Gitu ya. Berapa banyak orang yang tertipu oleh iklan-iklan pinjol. Seperti pinjam 3 juta, balikinnya 3.100.000 dalam 3 bulan. Itu kan bohong sekali. Gitu ya, di pinjol itu rata-rata kalau pinjam 3 juta, balikinnya 4 juta, 6 juta. Ya, seperti itu. Ya kan? Kan bohong. Di iklannya sih bunga murah, bunga ringan. Ya, pasti Anda sangat familiar sekali dengan yang namanya iklan-iklan di pinjol. Ya, yang menipu itu bunga ringan, bunga kita di ringan hanya 0,000. Waduh. Ya sudah seperti tarif XL di tahun 2006 gitu ya. Telepon ke sini hanya 0,0001 rupiah saja gitu kan. Nah, ini berlaku juga ke pinjol gitu kan. Bunganya 0,001. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Di sini sudah ada nih ya. Pasal 236 ayat 4 PUJK akan disanksi penjara dan denda jika memberikan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan atau promosi penjualan produk atau layanan. Oke, apakah Anda termasuk orang yang tertipu? Ya, saya juga termasuk orang yang tertipu. Ya, semua konsumen pinjol, saya yakin 100% itu orang yang tertipu iklan-iklan bunga rendah 0,001%, tenor panjang, ya. Tenornya itu bilangnya 90 hari. Pinjam 2 juta, balikinnya 90 hari. Tapi di hari ke-14 harus melunasi 99%-nya. Ya, harus balikin 1.960.000. Ya, 40 ribunya itu ya sudah dicicil sampai 90 hari. Itu kan gila. Ya, siapa ya pinjol-pinjol yang seperti itu? Ya, banyak pinjol-pinjol legal seperti itu, ya. Tenor 90 hari, pinjaman 2 juta. Tapi di hari ke-14 wajib mengembalikan 1.800.000 misalkan gitu ya. Yang 200-nya dicicil sampai 90 hari. Ya, aduh sama aja bohong gitu kan. Ya, nah ini seperti itu. Ya, pasal tadi itu mana nih ya? Pasal 236 ayat 4 PUJK. Itu karena tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan dan promosi. Jadi masih mending digalbaikan saja karena itu sudah jadi pidana. Ya, akan disanksi penjara atau denda. Ya, karena apa? Karena sudah menipu Anda. Nah, masih mending daripada ngurusin kapan pinjol ini dihukum oleh OJK, masih mending kita galbaikan saja. Nggak apa-apa, boleh. Karena dia sudah menipu kita. Karena mereka, pinjol-pinjol ini sudah menipu kita juga. Ya, oke. Nah, sekali lagi, di sini ya, di salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang penagihan akan saya bahas sebentar di sini. Nah, ini ya, bab penagihan. Oke, selanjutnya kita scroll ke poin D ini ya, poin D, langsung saja ke nomor 2-nya. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Oke, dilakukan dengan menghindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi. Pokoknya intinya DC ini nggak boleh melakukan kekerasan dalam penagihannya. Yang artinya perlindungan konsumen ini sudah sah, ya. Jadi
Anda galbay itu boleh dan dilindungi. Oke, ini bukan kata saya, tapi ini kata OJK-nya langsung. Gitu ya. Jadi jika Anda galbay, gagal bayar, Anda tidak boleh dimaki-maki, tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh diteror, dihina, dan lain-lain. Gitu. Oke, selamat ya. Semoga kedepannya pinjol-pinjol ini gitu ya. Apa itu? Semoga pinjol kedepannya ini ditutup ya, ditutup secara massal gitu kan, sehingga tidak ada lagi yang merasakan kepanikan, ketakutan, kecemasan. Saya juga sama seperti Anda, pernah di posisi tersebut, namun saya segera bangkit, sehari saja langsung saya lawan pinjol-pinjol tersebut. Gitu. Anda juga harus seperti itu ya. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.